Baik, selamat pagi kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Iwayan Sukite, SOMPD selaku Ketua Penguji. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Imade Winia, SOMAP selaku Sekretaris Penguji. Hari ini Selasa 28 September 2021 akan dilaksanakan sidang ujian akhir laporan akhir studi atas nama mahasiswa kita I Ketut Arya Wirakesuma, program studi Diploma 3 Perhotelan angkatan 2018 ya. Nah, adapun judul laporan akhir studi yang akan diujikan hari ini adalah cara kerja room attendant dalam pembersihan kamar di Hotel Jans Haus Kuta. Nah, kepada saudara Ketut Arya Wirakesuma, kami ingin bertanya terlebih dahulu sebelum sidang dilanjutkan. Anda siap untuk ujian hari ini? Siap, Pak. Anda dalam keadaan sehat? Astungkara. Baik. Kalau karena Anda sudah menyampaikan kesiapan untuk ujian, pertama kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan. Nah, persidangan akan dilaksanakan dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi presentasi dari Anda selama 15 menit. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab, yaitu kurang lebih 1 jam ya. Sedangkan yang terakhir adalah sesi sidang. Kami akan melakukan sidang mengenai hasil ujian laporan akhir studi ini. Nah, bagaimana kami menilai ujian laporan akhir studi ini? Pertama, kami akan menilai laporan akhir studi atau hard copy yang sudah Anda kirimkan kepada kami, yaitu ini. Ya. Kemudian, kedua, kami akan menilai presentasi Anda. Makin bagus presentasinya, makin bagus nilainya. Yang ketiga, kami akan menilai pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Anda. Nah, bobot terbesar dari penilaian adalah interview atau tanya jawab yang nanti akan dilaksanakan, itu bobotnya kurang lebih 60%. Kemudian 30%, 30-35% itu dilihat dari presentasi Anda. Sedangkan bobot paling kecil itu adalah laporan akhir studi ini. Ya, itu kurang lebih 10-15%. Nah, baik, untuk mempercepat proses sidang laporan akhir studi ini, kami persilakan kepada saudara I Ketut Arya Wirakesuma untuk melakukan presentasi kurang lebih 15 menit ya. Silakan tunjukkan PowerPoint Anda atau slide Anda. Sudah muncul, Pak? Ya, sudah. Ya. Om Swastiastu, sebelumnya terima kasih Pak sudah hadir dalam sidang saya kali ini. Maaf atas kesalahan tadi ya, baru ngirim link atau semacamnya. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja room attendant dalam membersihkan kamar di Jans Haus Kuta oleh saya sendiri, Ketut Arya Wirakesuma. Yang pertama ada bab pendahuluan, latar belakang. Industri perhotelan terus berkembang seiringnya perkembangan dunia usaha, ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hotel yang ada di Indonesia sesuai klasifikasi regional maupun internasional, yang artinya menyediakan jasa yang disebut dengan produk kepada konsumen dengan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Banyak fasilitas industri yang didirikan, salah satunya Jans Haus Kuta. Jans Haus Kuta sebagai salah satu perhotelan yang memenuhi tenaga kerja di bidang pariwisata. Room attendant adalah salah satu sumber daya industri perhotelan yang paling penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kamar-kamar tamu. Selanjutnya, dari apa yang saya uraikan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana cara kerja room attendant dalam membersihkan kamar di Jans Haus Kuta, apa kendala-kendala yang akan dihadapi room attendant dalam membersihkan kamar,
Kemudian ada tujuan penulisan. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja room attendant dalam membersihkan kamar tamu, Dian Nursuta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembersihan. Selain tujuan, ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah di sini hanya membahas tentang cara kerja room attendant dalam membersihkan kamar Dian Nursuta agar masalah tidak menyimpang ke pokok permasalahan. Manfaatnya ada tiga manfaat, bermanfaat sebagai bahan informasi, sumbangan pikiran, serta memakai perbandingan materi antara perkuliahan dengan jasa di bidang perhotelan, khususnya pada room attendant. Bagi lembaga pendidikan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam menyerap setiap teori pembelajaran maupun praktek. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan daya pikir mahasiswa dan mahasiswi. Manfaat terhadap industri, penulisan prasasti ini diharapkan memberikan manfaat bagi Yanhuskota untuk menjadikan pembelajaran serta meningkatkan kunjungan tamu ke hotel. Setelah itu, ada bab 2, landasan teori. Pengertian room attendant. Sebenarnya dalam operasional room boy atau roommate juga dikenal sebagai room attendant. Room boy ditujukan untuk laki-laki, sedangkan roommate ditujukan untuk perempuan yang berdivisi di dalam departemen housekeeping. Pengertian cara kerja di suatu sistem kerja perhotelan atau kita yang kenal sebagai cara kerja adalah salah suatu tindakan yang sesuai prosedur yang ditentukan oleh sebuah hotel dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada pengertian pembersihan. Pembersihan khususnya kita kenal sebagai istilah cleaning activity atau aktivitas pembersihan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran dengan tata cara yang baik dan benar. Selanjutnya ada pengertian kamar tamu. Kamar tamu adalah ruangan yang sudah dipesan oleh tamu yang berada di hotel yang digunakan untuk tamu beristirahat dan untuk bersantai yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Selanjutnya ada bab 3. Metode penelitian ini waktu yang dibutuhkan mulai pada tanggal 26 Maret sampai Juni 2019. Tempat penelitiannya di Yanhuskota, wilayahnya tepatnya di Jalan Kartika Plaza nomor 2, Kuta Bandung, Bali. Objeknya cara kerja room attendant dalam pembersihan kamar. Sedangkan ada 3 sumber yang saya dapatkan. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui job training. Kemudian ada sumber data sekunder yang diperoleh dari buku atau brosur dokumen dan observasi primatif, teknik pengumpulan data yang memperoleh informasi data terkait pengamatan cara kerja secara langsung di industri. Kemudian metode wawancara, ada 3 juga metodenya. Ada teknik pengumpulan informasi melalui staff, supervisor. Kemudian ada metode dokumentasi, mengumpulkan data, dokumen, arsip-arsip, atau sumber tertulis. Kemudian metode analisis untuk mengelola data yang diperoleh digunakan untuk secara lisan dan rinci. Selanjutnya, bab 4. Sejarah Yans. Bermula di awal tahun 1979, di kala itu Bungalo mulai beroperasi sebagai orang Bali, tentunya memiliki semangat dan menunjukkan budaya ramah tamah untuk melayani tamu. Ketika itulah kami bergerak membuat dan juga melakukan suatu perubahan untuk memberikan kualitas nyaman. Semangat ini kemudian diteruskan dari penerus kami, memberikan pengalaman tinggal tak hanya menyenangkan namun memberikan kesan pada setiap waktu dan memberikan ketenangan ketika mata dan hati terpesona. Kehangatan
keluarga kami selalu menjadi ingatan manis bagi bagian hotel yang menginap, sehingga wajah baru dari Jan Host akan bercerita dalam berbagai wacana. Kemudian ada visinya menjadi perusahaan perhotelan profesional yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempertunjukkan kearifan lokal serta junjung tinggi kerjasama satu sama lainnya. Kemudian visinya selalu bermotivasi untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas, karakteristik unik, serta menyediakan pelayanan yang bertahap internasional. Dan selanjutnya bisa dilihat logo. Logo ini juga memiliki arti yang yaitu mencerminkan, sedangkan host berarti rumah, dan host mencerminkan dari rumah sehingga tamu yang menginap itu serasa seperti rumah mereka sendiri. Dan ini lokasi dari Jan Host bisa dilihat pada peta di samping, yang tepatnya di hotel di kota ya, di Jalan Kartika nomor 2. Ada berbagai struktur organisasi seperti room manager, housekeeping supervisor, room attendant, public area, order taker, dan runner dan liner attendant. Selain mereka penting dalam kemajuan hotel, mereka memiliki peran masing-masing dan tugas dan tanggung jawab. Tugas room division manager adalah bertugas untuk memastikan pengawasan sistem dasar dilaksanakan di Departemen Room Division sehingga berpengaruh pada penghasilan. Tanggung jawabnya memastikan bahwa karyawan memiliki kebanggaan kerja dalam profesi untuk mengesan dalam maupun luar hotel. Supervisor housekeeping tugasnya untuk memberikan briefing, menerimakan laporan dari front desk untuk status kamar. Bertanggung jawab untuk memberikan atasan mengawasi jalannya kerja room attendant. Sedangkan room attendant tugasnya mengecek semua kamar yang ditentukan oleh shiftnya oleh housekeeping supervisor dan menerima tugas dan arahan dari supervisor. Tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan untuk membersihkan kamar tamu yang menginap di hotel. Kemudian public area membersihkan seluruh publik seperti office, lobby, restoran, dan sebagainya. Bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sebuah hotel, khususnya di area tertentu. Order taker bertujuan untuk melakukan handling pada supervisor, tomboy, linen, attendant, dan memulai kerja untuk menyelesaikan kerja. Tanggung jawabnya memberikan informasi terbaru kepada staf Departemen Housekeeping dan bertanggung jawab untuk administrasi housekeeping. Linen bertugas untuk mengambil laundry, untuk mengecek, mengantarkan laundry juga ke tamu, dan juga bisa juga untuk mengarahkan runner untuk memberikan towel kepada housekeeping. Selanjutnya, fasilitas yang dimiliki Jan Host Hotel. Pertama, itu ada kamar, ada berbagai macam kamar. Saya tunjukkan beberapa dari kamar tersebut. Ada kamar standar, ini sudah memiliki AC, TV, dan sebagainya. Harganya lebih murah daripada kamar supervisor, tapi fasilitas kamar supervisor lebih lengkap daripada kamar standar. Selanjutnya, fasilitas pelengkap. Di antaranya ada restoran, biasanya tamu jika ingin makan pagi bisa mulai dari jam 9 sampai jam 11 pagi ya. Biasanya kalau tamu menginap akan diberikan 1 kupon gratis untuk makan. Food and beverage, misalnya tamu ingin membeli camilan bisa juga, atau membeli secangkir kopi.
Ada swimming pool jika tamu kepanasan dan ingin berenang bisa langsung 24 jam milik tamu. Di Jan House Hotel tidak memberikan minuman keras ya, jadi kamu bisa membeli di luar, tapi bersatu dengan hotel. Dan juga jika ada tamu yang meeting bisa datang juga untuk melakukan meeting dengan fasilitas yang cukup memadai. Hasil pembahasan cara kerja room attendant. Sebelum memulai pekerjaan ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh room attendant, yaitu melakukan persiapan. Persiapan yang dilakukan itu biasanya melapor ke housekeeping office dengan menandatangani daftar hadir, mengambil room assessment untuk melakukan daftar-daftar kamar, mengambil kunci, room key, keybook, lalu mengikuti morning briefing untuk mengetahui status kamar EA, OD, atau yang lain-lain. Kemudian mengecek semua kamar di komputer, sistem komputer atau disebut HRS, Hotel Reservation System. Habis itu room attendant akan menuju ke masing-masing section. Ada perlengkapan yang harus dibawa sebelum membersihkan kamar, seperti alat kerja, floor key atau kunci kamar, pulpen, control sheet untuk mencatat, keperluan saat membersihkan kamar, troli penting untuk menampung bahan-bahan pembersih atau alat, cleaning equipment seperti supplies, gas supplies, dan lain-lain. Carry digunakan untuk kotak berisi bahan pembersih untuk membersihkan kamar mandi biasanya. Peralatan cleaning equipment biasanya seperti mop, perlu toilet bowl untuk menyikat bagian toilet, cleaning cloth, glass sweeper untuk membersihkan kaca, plastik untuk menampung sampah tamu, spons biasanya untuk menggosok, hand brush, sikat untuk menyikat lantai-lantai, dust mop untuk mengeringkan mop kering untuk mengepel lantai kayu. Vakum biasanya diperlukan untuk memakum remah-remah roti biasanya yang jatuh di kamar tamu. Setelah semuanya dipersiapkan, bisa room attendant bisa menuju kamar. Ada pelaksanaan, tidak sembarangan room attendant bisa masuk kamar. Ada pelaksanaan tertentu yang harus dilakukan. Tahap pertama, entering guest room. Ini tahap masuk kamar. Caranya adalah parkir troli di pintu kamar, usahakan jangan menghalangi pintu. Kemudian ketuk pintu 3 kali, tok, lalu sebutkan identitas housekeeping. Jika tidak ada jawaban, buka perlahan pintu kamar, kemudian masuk, bawa carry caddy untuk membersihkan toilet dan letakkan carry caddy tersebut di kamar mandi. Kemudian hidupkan semua lampu, memastikan tidak ada lampu yang mati, buka curtain atau korden. Setelah itu beginning text adalah memulai pekerjaan, membawa masuk carry caddy, kemudian membuka curtain, membawa gelas dan cangkir yang sudah bekas tamu minum atau membuat air untuk dibersihkan di toilet. Kemudian mengambil sampah kecil yang ada di kamar, lalu periksa ruangan seperti ada barang-barang tamu yang penting atau tidak. Jika ada, usahakan jangan sampai menyentuh dan mengambilnya. Kemudian ada stripping bed. Stripping bed adalah melepaskan sarung kotor yang ada di bed tamu atau kasur. Caranya adalah pindahkan barang yang ada, tarik secara perlahan, memastikan tidak ada barang tamu yang di atas bed. Kemudian lepaskan bantal dan juga bed cover. Lalu ambil
bed tersebut bawa ke troli. Kemudian making bed, setelah dibawa keluar, ambil berapa making bed yang dibutuhkan seperti making bed seperti sheet dan dupe. Kemudian periksa kebersihan kasur tamu, kemudian tebarkan sheet dan pastikan semua bagian rata dari atas, kanan, kiri, bawah. Lipat setiap sheet di bawah bed, kemudian kunci masing-masing 45 derajat ke arah jarum jam. Tebarkan duvet cover dalam bed, lalu inner duvet masukkan sampai semuanya terisi. Lalu pasang bantal, letakkan di ujung kasur dan letakkan bed runner. Selanjutnya ada dusting. Dusting adalah membersihkan debu atau mengelap. Pastikan semua barang tamu aman, kemudian lap dari ujung kamar tamu sampai pintu keluar dari kamar. Kemudian ada cleaning bathroom, membersihkan kamar mandi. Bersihkan gelas tumbler atau gelas yang ada kotor tadi yang sudah diambil di bed. Kemudian bersihkan toilet, bathtub, shower, wash basin, dan mirror. Digunakan beberapa obat yang diperlukan jika ada kotor. Ganti yang baru amenities seperti sikat yang sudah disediakan untuk tamu, beri yang baru. Kemudian membersihkan lantai kamar mandi, usahakan tidak ada rambut atau bulu-bulu yang tertinggal di bawahnya. Dan ada selanjutnya vakum. Vakum ini bertujuan jika kamar tersebut benar-benar kotor, seperti ada remah-remah roti, terlalu banyak debu. Jika tidak, cukup disapu saja. Kemudian setelah selesai pelaksanaan kerja, ada satu tahapan, yaitu pengecekan. Pengecekan ini biasanya tahap terakhir ya, untuk memastikan semua bersih. Lihat dan amati kamar, apakah masih ada debu atau tidak, atau kotoran. Jika ada, lap. Jika tidak, biarkan saja. Cek kembali kerapian dan peralatan rapi dan agar terlihat menarik. Kemudian cek kelengkapan kamar, apakah sudah lengkap. Merupakan proses yang menjadi prioritas untuk membersihkan kamar. Dan juga usahakan tidak ada bau seperti bau rokok atau bau pesing. Jika ada, semprotkan fresh air conditioner atau pengharum ruangan. Kendala, biasanya beberapa ada kendala yang dihadapi saat membersihkan kamar. Contoh satu, ketika seorang rumah tangga ingin membersihkan kamar, tapi statusnya EA dan ada tamu di dalamnya. Cara mengatasinya adalah laporkan kepada supervisor, sehingga supervisor akan melaporkan ke front office untuk menelpon tamu dan memberitahukan bahwa sudah waktunya untuk melakukan check out. Kendala biasanya ada lagi satu kendalanya, biasanya kerusakan AC atau air conditioner. Biasanya cara mengatasinya itu bisa langsung datang ke engineering atau melakukan panggilan untuk memperbaikinya. Dan kejadian yang ketiga biasanya terjadi melakukan making bed. Saat making bed itu saat memasang kasur dan bantal itu biasanya ada noda-noda. Biasanya cara mengatasinya yaitu mengambil yang baru agar terlihat lebih bersih dan rapi. Simpulan, berdasarkan 3 hal yang diuraikan dalam penelitian ini, maka saya tentukan beberapa kesimpulan, yaitu cara kerja rumah tenden dalam membersihkan kamar. Ada 3 tahapan yang harus disediakan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan mengakhiri kerja. Kemudian, adapun tahap pelaksanaan kerja, memberikan kamar, tidak sembarangan kamar harus dibersihkan, ada tertentu sesuai dengan status mereka. Kemudian, tahapan akhir yaitu finishing, mengecek ulang, memastikan semua bersih agar rapi dan tidak berbau. Setelah itu, cek suhu ruangan supaya
lebih dingin untuk tamu yang datang. Beberapa saran dari saya, biasanya yang harus dilakukan rumah tenen itu adalah persiapan diri, terutama kebersihan diri, disambut rapi, pakaian tidak berbau, pakaian tidak acak-acak. Di situ sebaiknya supervisor lebih aktif dalam mengecek kamar agar rumah tenda lebih mudah membersihkan kamar. Pengecekan fasilitas hotel itu penting guna mengakhiri kesan buruk terhadap tamu. Sekian presentasi saya tentang cara kerja rumah tenden. Dipersilakan Bapak untuk bertanya.